Terus skillnya Ya. skillnya kayak harus memahami, menguasai Microsoft Office, terus apa lagi ya, kayak Bisa bahasa Inggris. umur, iya bisa bahasa Inggris. Umur. Umurnya dari umur 19 sampai sekian gitu, Bu. Ya, betul ya. Jadi dari kualifikasi itu kamu tahu apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi apa? Sebuah karyawan di sebuah perusahaan ya, atau seorang karyawan di sebuah perusahaan gitu. Nah, jadi A atau karyawan B atau di perusahaan A, B, kamu tahu spesifikasinya, kualifikasinya. Orang kamu aja kalau beli handphone, spesifikasinya harus gimana? Coba, Dian, kamu kalau beli handphone atau beli barang gadget lah, ada kualifikasinya nggak? Kalau kualifikasi ya, kalau saya beli handphone jarang baca sih Bu, cuman ini ya mungkin kayak kameranya gitu yang berapa HD atau gimana gitu. Oke, bagus. Kayak gitu. Kurang paham sih kalau masalah HP Bu. Iya. Maksud saya gini, HP itu fungsi utamanya apa? Untuk komunikasi. Mau gimana bentuknya, yang penting bisa diajak untuk komunikasi kan gitu ya. Nah, sama. Ya, betul, Bu. Nah, jadi kalau kamu ingin beli mesin cuci atau beli sepeda motor atau beli mobil, ya. Ini kalau orang yang sifatnya ekonomis ya, dia beli barang karena kebutuhan gitu. Dia meng-hire, perusahaan itu meng-hire karena dia butuh. Butuh yang bagaimana spesifikasinya gitu ya. Oh, yang bisa bahasa Inggris, oh yang bisa bahasa Rusia misalnya, oh yang bisa mengoperasikan Microsoft Word, Excel gitu ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, tapi setiap posisi yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Contohnya dia mau naik level, misalnya jadi leader. Kita kan teori pengambilan keputusan. Yang ngambil keputusan itu adalah seorang leader. Nah, seorang leader nggak bisa jadi leader kalau nggak dia tahu dari bawah dulu. Dia dimulai dari lapisan bawah, baru dia naik ke atas, baru dia tahu bagaimana rasanya jadi leader gitu ya, atau jadi pemimpin. Jadi di teori pengambilan keputusan ini untuk mengambil karyawan itu, karyawan dia juga punya pohon keputusan. Dia punya keputusan di sendiri, ya nggak? Saya mau masuk ke perusahaan itu jika satu, gajinya di atas UMR misalnya gitu. Nah, jadi perusahaan itu punya kualifikasi, pekerjanya juga punya kualifikasi, kecuali dia memang perlu membutuhkan uang ya. Kan beda tuh pekerja yang sudah pengalamannya di atas 5 tahun sama pekerja yang fresh graduate ya, atau yang baru lulus. Kalau yang baru lulus ini pasti ya terima-terima aja gitu ya, karena belum ada pengalaman. Cuman kalau yang sudah punya pengalaman itu bagaimana kira-kira? Pasti dia pertimbangannya sangat apa? Sangat banyak kualifikasinya. Oh, saya mau ada fasilitas jam sostek, saya mau ada fasilitas fee atau bonus setiap tahunnya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kadang ada beberapa kandidat untuk masuk ke perusahaan itu, misalnya yang sudah diwawancara, dia sangat ingin orang ini. Nah, itu pasti diiming-imingin atau dikasih fasilitas. Kita di sini ada fasilitas ini, gimana membuat orang itu betah kerja di situ. Nah, satu lagi permasalahan. Ketika Anda menemukan sebuah perusahaan yang pegawainya sebentar masuk, sebentar keluar, sebentar masuk, sebentar keluar, atau sebentar ganti-ganti orang, kira-kira ada masalah nggak kayak gitu? Nyaman nggak? Kalau menurut dari pandangan orang eksternal dari perusahaan. Yuk, silakan. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Desa mungkin? Nggak fokus ya? Atau putus-putus? Putus-putus mungkin ya. Nah, Desa, di suatu perusahaan itu, apa yang membuat sebuah perusahaan itu menjadi pertimbangan buat seseorang untuk mempekerjakannya? Jadi pertanyaan pertama tadi, apa sih efeknya? Untuk yang mau bekerja atau yang menerimanya? Ya, terserah kamu aja. Kalau yang bekerja bagaimana, yang mau menerima bagaimana, nggak apa-apa. Kita kan komunikasi ini dua arah. Kalau saya komunikasi sendiri nggak terjawab nanti pertanyaan. Silahkan Desa. Kalau yang mau bekerja mungkin melihat
jurusannya, Bu. Timbul Terus masalah nggak? suasananya. Kalau misalnya orang tadi masuk ya, ternyata ada dia melihat bahwa sebuah perusahaan itu ada keluar masuk orang yang ganti-ganti. Kira-kira memunculkan masalah nggak? Timbul tanda tanya nggak sama desa? Iya, Bu. Kira-kira pertanyaannya apa yang keluar nanti desa? Apa? Atau pimpinannya yang kurang apa kayak kurang apa ya? Mengerti tentang bawahannya, Bu. Misalnya ngasih fasilitas atau apa gitu. Oke. Ya, paling nggak sudah bisa menjawab. Nah, jadi ada pendapat lain yang bisa mau menjawab, membantu desa? Rizky mungkin bisa menjawab? Bu, Ya, saya mau tanya kayak ada kan kayak perusahaan-perusahaan besar kayak Honda gitu ya Bu ya. iya. Kan dia cuma mempekerjakan karyawannya sistem kontrak yang per tahun gitu Bu. Iya. Atau per gitu ada Per pokoknya 3 ada jangka bulan, waktu. per 6 bulan ya. Nah, biasanya. iya. Ya. Nah, itu kan dia kan pasti ganti-ganti karyawan terus ya Bu ya. Ya. Nah, kalau kayak gitu menurut saya sih misalkan kita dari eksternal gitu ya Bu ya. Iya. Sah-sah aja sih, mungkin kan mikirnya kayak untuk kayak memanage keuangan di perusahaan itu nggak sih Bu? Enggak. Kalau misalkan semakin dia mau naik jabatan nih Bu, berarti gajinya kan harus naik gitu ya Bu ya? Iya. Udah sih Bu. Iya. Pertanyaannya adalah tadi kamu mau tanya apa pernyataan? Saya Ya, sebenarnya gini ya, kalau misalnya di beberapa tempat yang beda bidang pekerjaan, misalnya kamu di bagian unit pelayanan, gonta-ganti karyawan itu kira-kira gimana di unit pelayanan yang berhubungannya sama customer. Nah, tetapi kalau misalnya di Honda itu, saya sebut merek ya, mohon maaf, di Honda itu ada 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah, itu sebenarnya untuk mengupgrade dalam artian ini anak baru nih bisa apa, baru masuk nih. Jadi kadang-kadang di interview itu, kenapa kamu bisa masuk sini, ditanya kenapa mau kerja di sini, kamu punya apa bisa masuk sini, kan seperti itu sebenarnya pertanyaannya. Nah, jadi sah-sah saja, tapi kan dalam kontrak. Nah, ternyata saya mau tanya balik nih sama Rizky. Nah, di dalam kontrak itu tertulis ya, atau di dalam undang-undang tenaga kerja itu tertulis ya, bahwa kalau sudah magang atau sudah dikontrak lebih dari 6 bulan harus dijadikan pegawai tetap. Ternyata sama perusahaannya tidak dijadikan pegawai tetap, kontrak terus. Nah, menurut Rizky bagaimana, Rizky? Nggak enak sih Bu. Nah, itulah fungsinya kenapa kamu perlu mengetahui pelajaran teori pengambilan keputusan. Dari situ kamu bisa berpikir cara kritis, cara berpola pikir kritisnya bagaimana. Kamu harus sudah menyesuaikan. Nah, jadi kalau misalnya ini banyak kasus yang terjadi, nggak tahu ya sekarang. Kalau biasanya di perusahaan-perusahaan yang belum settle, dalam artian masih menengah ke bawah ya, dalam artian dia masih baru mulai. Nah, kebanyakan itu kayak misalnya 3 bulan, 6 bulan gitu ya, tidak diperpanjang. Nah, itu pasti alasannya masalah disiplin gitu ya, atau dia memang kekurangan dana untuk budget karyawan lagi gitu. Nah, jadi kalau misalnya seperti sekarang masa pandemi, orang banyak mengurangi pegawainya gitu ya. Karena kenapa? Karena nggak bisa beroperasi, tutup ya. Sedangkan kita masih perlu makan gitu, atau kita perlu operasi yang lainnya gitu. Nah, itu diberhentikan. Jadi ada kondisi-kondisi yang di luar dari perkiraan yang membuat kita harus memberhentikan seorang karyawan. Nah, salah satunya lagi kan ada indikator penilaian pekerja tuh, gitu ya. Nah, itu termasuk di pohon keputusan itu. Nah, indikator penilaian kinerja dari, nah saya mau tanya,
mahasiswa yang baik itu yang bagaimana, Dian? Atau di Desa atau Rizky deh, buat tiga-tiganya gimana? Mahasiswa yang baik itu yang gimana? Yang masuk terus Bu, nilainya A terus Bu gitu. Ikut organisasi Bu, yang bagaimana? Yang patuh Bu, yang patuh, yang buat tugas kan. Maksudnya masuk terus kan kayak gitu. Mungkin gitu. Kalau itu, tapi dia ada unsur nggak bisa ngomong di depan seperti ini. Nah, saya mau tanya, kamu pilih yang mana sebagai dosen? Nggak apa-apa nilainya setengah-setengah, tapi dia bisa berpikir secara logika dan berani. Nah, itu banyak tuh yang nggak berani mengungkapkan cara, Bu, gimana sih cara mengungkapkan, lihat dosen itu kayak udah dia saya di bumi, dia di langit gitu ya. Padahal kayak gitu juga ya, sama-sama belajar. Nanti di sini kamu bisa menyelesaikan tugasnya, waktunya 3 minggu ya, kalau nggak salah waktunya 3 minggu. Paling akhir itu ketika waktu meet. Waktu meet itu batas akhir pengumpulan tugas ya. Batas akhir masih panjang. Jadi pertemuan minggu depan masih bisa kita ke pertemuan, kalau mau ada yang ingin ditanyakan. Nah, pertemuan kali ini Anda bisa, misalnya Anda baca, kemudian ada pertanyaan, Anda bisa melalui grup WhatsApp jika ada yang ingin ditanyakan. Oke? Ada pertanyaan? Sebelum saya sudahi. Yang met kuda si Bang Yamin.